Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting terkait virus corona COVID-19. Akan tetapi yang akan saya bahas di sini bukan mengenai tentang hakikat virus corona tersebut, ataukah asal-usulnya dari mana, ataukah cara penularannya bagaimana, dan cara penanganan dan pengobatannya bagaimana. Bukan, karena itu jelas bukan bidang saya. Itu adalah bidangnya para ahli medis. Yang ingin saya bahas di sini adalah virus corona COVID-19, perspektif teologi Islam, akidah Islam. Kenapa tema ini perlu saya angkat? Ya, karena perbuatan manusia ini diakui dalam ilmu psikologi juga ya, bahwasanya perbuatan manusia itu dipengaruhi oleh buah pemikirannya, dan buah pemikiran manusia itu dipengaruhi oleh metodologi dan cara atau pijakan dia berpikir. Jadi pijakan berpikir membuahkan pemikiran tersebut akan diejawantahkan atau diaplikasikan dalam perbuatan manusia. Oleh karena itu teologi, akidah, keyakinan itu adalah pijakan berpikir yang akan membentuk pemikiran seseorang, dan pemikiran seseorang akan membentuk perbuatannya. Oleh karena itu saya bahas yang paling dasar, yaitu akidahnya, keyakinannya, teologinya terhadap segala hal yang terjadi di alam semesta ini, yang dalam kesempatan kali ini adalah virus corona COVID-19. Saya awali dengan membacakan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala sofaro wala hammata. La adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular. Adwa itu adalah penularan suatu penyakit atau virus. Di sini Nabi menolak, menafikan adanya sebuah penyakit atau virus yang bisa menular, yang bisa membuat orang sakit. Tidak ada. Wala sofaro, dan tidak ada yang namanya kesialan dalam bulan Sofar. Ini karena keyakinan orang-orang Arab jahiliyah terdahulu meyakini bahwasanya bulan Sofar adalah bulan yang membawa sial. Oleh karena itu orang Arab tidak berani mengadakan pernikahan atau perjalanan jarak jauh di bulan Sofar. Dia takut mati dan sebagainya. Dan yang ketiga walaha mata, dan tidak ada yang namanya hamah. Hamah di sini ditafsiri dengan bumah, yaitu burung hantu. Orang Arab jahiliyah juga ini konteksnya sangat takut dengan burung hantu. Apabila burung hantu hinggap di rumah seorang penduduk, maka warga rumah tersebut, penghuni rumah tersebut akan sangat ketakutan. Mereka mengira burung hantu datang ini akan mengambil nyawa salah seorang dari penghuni rumah. Pasti akan ada yang mati ini dari anggota keluarga ketika sudah ada burung hantu yang hinggap di rumahnya. Ini ketiga hal ini semuanya ditolak oleh Nabi, dinafikan oleh Nabi. Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan dalam bulan Safar, dan tidak ada pamali dalam burung hantu dan sebagainya. Mendengar hadis ini, maka ada seorang A'rabi. A'rabi itu adalah seorang Arab pedalaman atau Arab Badui. Maka dia iskal, janggal, dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fama balul ibili takunu fir ramli ka'annaha adziba. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ada sekelompok onta di tanah yang berpasir yang sangat sehat dan lincah sekali, seakan-akan adalah dziba. Itu sekelompok menjangan atau kijang yang sangat sehat sekali ya.
fayukhalituha al-ibilu al-ajrabu fayujribuha. Akan tetapi setelah onta yang sehat tadi berkumpul bercampur dengan onta yang sakit, tiba-tiba onta yang sehat tadi juga ikut sakit. Ini kan namanya menular ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, faman a'dal awwala. Nabi menjelaskan, tidak ada yang tertular penyakit. Onta yang pertama sakit, itu yang membuatnya sakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Onta yang kedua sakit, yang membuatnya sakit juga Allah. Begitu pula onta-onta yang tadinya sehat, kemudian dia jatuh sakit, itu yang membuatnya sakit bukan karena berkumpul dengan onta yang sakit, tapi yang membuatnya sakit langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fala adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular. Yang membuat onta sakit, yang membuat orang sakit langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu. Hadis pertama ini dari segi zahir atau sekilasnya kelihatan bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, ilmu medis misalnya ya, membagi penyakit itu ke dalam dua kelompok. Ada kelompok penyakit yang memang tidak menular, tapi ada kelompok penyakit yang menular, bahkan sangat menular, seperti virus corona COVID-19 ini tergolong dalam virus yang sangat mudah menular. Lalu bagaimana Nabi bisa menolak adanya penyakit menular? Dalam studi ilmu hadis, hadis Nabi yang tadi itu termasuk dalam mukhtalaful hadis. Mukhtalaful hadis adalah hadis yang secara zahir, secara sekilas bertentangan dengan logika sehat, bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang sudah pasti benar, atau bertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang lain. Ini namanya mukhtalaful hadis, yang secara sekilas saling bertentangan. Misalnya hadis yang pertama tadi bertentangan dengan hadis dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal yang berbunyi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, firra minal majdzumi, jauhilah, hindarilah orang yang terkena penyakit judam atau kusta ya, penyakit kusta, penyakit yang mematikan ya. Firaraka minal asadi, sebagaimana engkau menghindari, menjauhi harimau. Loh, ini kan di sini Nabi bersabda, jauhi orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau menjauhi harimau. Secara tidak langsung, hadis yang kedua ini Nabi mengakui adanya penyakit menular. Seandainya tidak ada penyakit menular, apa faedahnya Nabi menyuruh kita menjauhi orang yang sakit kusta? Sakit kusta itu tujuannya supaya tidak tertular. Oleh karena itu, antara hadis pertama dan hadis kedua ini seolah-olah bertentangan, bertolak belakang. Ini namanya mukhtalaful hadis dalam kajian ilmu hadisnya. Lalu bagaimana kita memandang dua hadis semacam ini? Dari kelompok Islam Ahlussunnah wal Jamaah punya beberapa tafsiran untuk memadukan dua hadis yang seolah bertentangan ini supaya maknanya menjadi serasi, selaras, dan tidak bertentangan satu sama lain. Menurut saya tafsiran yang terbaik adalah tafsiran yang seperti ini. Jadi hadis yang pertama yang berbunyi tadi la adwa, riwayatnya Bukhari tadi, ini konteksnya adalah akidah, keimanan, teologi. Artinya apa? Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tak lain adalah karena kehendaknya dan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Itu ya, konteksnya seperti itu. Ketika kita sakit, kita yakin yang membuat saya sakit ini adalah Allah, bukan virus, bukan penyakit. Yang punya kekuatan satu-satunya di alam semesta ini hanyalah Allah. Virus COVID-19 tidak punya kekuatan apapun untuk membuat orang sakit, tidak punya kekuatan apapun untuk membuat orang mati. Yang bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang mati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus ditanamkan dalam ke diri kita. Ini maksud dari hadis yang pertama, la adwa, ini konteksnya adalah akidah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan kecuali dari
Allah. Makhluk tidak punya daya upaya apa-apa. Semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Ini makna hadis la adwa. Kemudian makna dari hadis kedua, firra minal majdzumi firaraka minal asadi. Hindari orang yang terkena penyakit kusta. Ini berarti agama Islam itu juga mengakui adanya hukum kausalitas yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan modern ini, bahwasanya alam semesta ini di dalamnya ada hukum fisika, ada hukum kausalitas yang memang berlaku. Tetapi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah terhadap hukum kausalitas ini agak sedikit berbeda dengan pemahaman para tokoh-tokoh ilmuwan empiris dan materialis ya. Saya buat contoh seperti ini. Misalnya di tangan kiri saya kertas, dan di tangan kanan saya misalnya ada api. Ketika kertas saya dekatkan kepada api, maka kertasnya terbakar. Ini adalah hukum kausalitas. Kertas terbakar karena terkena api. Tapi pandangan Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana terhadap hukum kausalitas seperti ini? Yang terjadi adalah kertas terbakar setelah terkena api. Kertas terbakar setelah terkena api. Yang membakar kertas siapa? Pertanyaannya itu. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, yang membakar kertas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan api. Contoh yang lainnya adalah ini kertas, kemudian di tangan kanan saya ada pisau yang sangat tajam. Kertas saya sentuhkan, tempelkan ke pisau yang sangat tajam, kertasnya robek. Maka pandangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah kertas menjadi robek setelah tersentuh pisau. Yang membuat kertas robek siapa? Bukan pisau, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hukum kausalitas ada, tetapi yang berperan di balik itu tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dengan pandangan kaum empiris dan kaum materialis yang hanya meyakini benda-benda materi saja dan tidak mengimani akan adanya benda non materi. Menurut mereka, kaum empiris itu, ketika kertas disentuhkan kepada api, maka terjadi operasi kausalitas. Kertas terbakar akibat api, artinya yang membakar kertas bukan Allah, tapi api yang membakarnya. Kemudian kertas ditempelkan dengan pisau, kertasnya robek. Itu kertas robek akibat dari pisau, artinya pisau yang merobeknya, bukan Allah. Ini kalau pemahaman kaum empiris materialis. Berbeda ya dengan pemahaman yang saya sampaikan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya dalam peristiwa-peristiwa kausalitas itu yang terjadi hanyalah peristiwa susul menyusul saja. Api terbakar setelah susul menyusul, setelah tersentuh oleh api. Hanyalah peristiwa susul menyusul yang tampak oleh mata seperti itu. Yang berperan di baliknya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi bersabda, firra minal majdzumi. Karena apa? Islam mengimani bahwasanya Allah juga menciptakan hukum kausalitas, hukum fisika yang berlaku di alam semesta, tapi yang berperan di baliknya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini pembahasan dua hadis tadi versi perspektif teologi Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di sini perlu juga saya sampaikan bagaimana pandangan aliran-aliran atau mazhab pemikiran yang lain dari agama Islam, seperti aliran mazhab Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah. Saya akan bahas juga secara singkat di sini. Yang pertama adalah aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah sekelompok aliran yang didirikan oleh Wasil bin Atha. Intinya, kelompok Mu'tazilah ini berkeyakinan bahwasanya antara wahyu dan akal itu mana yang lebih didahulukan? Akal ya. Jadi akal pemikiran itu harus didahulukan daripada teks-teks wahyu. Bahkan tanpa wahyu pun akal sudah bisa bekerja dengan sendirinya, karena makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah adalah akal. Kaum Mu'tazilah dalam menyikapi
persoalan-persoalan kausalitas tadi, hukum kausalitas tadi, berpendapat bahwasanya seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan alam semesta ini, menciptakan makhluk hidup dan sebagainya, Allah menciptakan kekuatan, yang mana kekuatan tersebut dititipkan ke dalam setiap diri makhluk hidup, ke dalam diri manusia, ke dalam diri hewan, ke dalam diri virus, bakteri, ke dalam diri api, pisau, dan lain sebagainya. Artinya setiap makhluk hidup dan makhluk lainnya dalam dirinya sudah ada kekuatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menurut Mu'tazilah, saya berbicara seperti ini, saya menggerakkan tangan seperti ini, itu adalah hasil ciptaan saya sendiri. Karena apa? Manusia punya kudrah, punya kekuatan dalam dirinya, yang dengan kekuatan tersebut dia bisa beraktivitas. Maka pada contoh yang tadi, kertas, ada api, kemudian terbakar. Ini yang terjadi menurut Mu'tazilah adalah kertas terbakar karena dibakar oleh api. Jadi di dalam diri api ada kekuatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekuatan tersebut berfungsi untuk membakar apa saja yang disentuh oleh api. Begitu pula pisau. Pisau punya kekuatan untuk merobek kertas, untuk merobek dahan pohon. Jadi peran Allah di sini minim. Karena apa? Setelah Allah menciptakan hukum kausalitas, sudah ditinggalkan sama Allah. Bisa bergerak secara otomatis, bergerak secara rigid dengan sendirinya, tanpa perlu harus digerakkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pandangan kelompok Mu'tazilah ya, bahwasanya setiap makhluk hidup terutamanya itu dalam dirinya punya kekuatan yang bisa bergerak sendiri tanpa perlu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan Mu'tazilah seperti ini menurut saya ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah ketika seseorang memiliki keyakinan mazhab Mu'tazilah seperti ini dalam konteks virus corona COVID-19, maka dirinya akan sangat waspada terhadap penularan virus COVID-19. Maka dia akan mengikuti seluruh aturan dokter tentang kesehatan, memakai masker, mengurung diri dalam rumah, setiap keluar rumah, masuk rumah, cuci tangan dengan sabun, sanitizer, dan lain sebagainya. Aktivitas di luar dikurangi, bahkan sholat jamaah pun sekarang sudah berhenti, sholat Jumat diliburkan. Karena apa? Dia meyakini bahwasanya COVID-19 di dalam dirinya ada kekuatan yang mampu membuat orang sakit, yang mampu membuat orang tertular, dan lain sebagainya. Ini pemahaman dari kaum Mu'tazilah. Maka dia akan sangat waspada dalam menjaga kesehatannya. Itu sisi positifnya. Kemudian sisi negatif dari pemikiran Mu'tazilah ini adalah seperti ini ya. Akan muncul rasa kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan terhadap virus COVID-19. Karena dia meyakini virus COVID-19 itu punya kekuatan yang bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang mati dengan sendirinya, maka akan muncul was-was dalam dirinya. Dia akan senantiasa dihantui rasa takut. Kalau saya tertular virus COVID-19, nanti saya akan mati, sakit, karena virus tersebut punya kekuatan. Ini sisi negatifnya ya. Akan terjadi, meminjam istilahnya Dr. Haidar Bagir, akan terjadi yang namanya kerancuan perspektif atau sarana dan tujuan. Tujuan dari orang menjaga kesehatan itu tujuannya adalah mencapai kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup, hidupnya bisa produktif dan sebagainya. Sarananya adalah dengan menjaga kesehatan, tetapi rancaunya adalah dorongan untuk menjaga kesehatan tersebut adalah rasa ketakutan, rasa kekhawatiran yang berlebihan, maka dia terobsesi ya untuk sehat. Segala aturan dokter dia lakukan, karena kalau dia yakin kalau meninggalkan anjuran dokter dia bisa sakit, bisa mati, maka obsesi seperti ini malah memunculkan rasa takut yang berlebihan, rasa was-was, kekhawatiran, yang justru akibatnya malah bisa membuat orang stres, malah bisa membuat orang
sakit. Jadi sarana di sini tidak berjalan untuk mewujudkan tujuan kebahagiaan, tapi malah apa? Dorongan untuk menjaga kesehatan, dorongannya rasa ketakutan, malah justru bisa membuat orang sakit, stres dan tidak bahagia. Ini yang banyak terjadi di saat seperti ini. Banyak orang stres, takut yang berlebihan karena apa? Dia meyakini virus corona itu punya kekuatan yang bisa membuat orang mati, buat orang sakit dan lain sebagainya. Ini sisi negatif dari pemikiran mazhab Mu'tazilah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah pemikiran mazhab Jabariyah. Mazhab Jabariyah ini adalah sekelompok aliran dalam diri umat Islam yang meyakini bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini adalah langsung Allah yang menggerakkan, langsung Allah yang menciptakan. Jadi saya, manusia, dan seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini ibaratnya menurut mereka adalah seperti boneka, seperti wayang yang tidak mungkin bisa bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh dalang. Jadi saya bergerak, tangan saya bergerak ini karena digerakkan oleh Allah. Saya ibaratnya boneka, saya ibaratnya wayang yang setiap gerak-gerik saya itu bukan dari diri saya sendiri, tapi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula virus corona, COVID-19. Yang menggerakkan virus corona itu Allah. Yang membuat sakit orang bukan virus corona, tapi Allah. Karena makhluk hidup ini tidak punya peran apapun, kecuali hanyalah benda-benda mati ya, yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Jabariyah itu menganggap ya bahwasanya ancaman-ancaman Allah dalam Al-Quran tentang neraka, tentang siksaan, janji-janji Allah tentang kenikmatan di surga, menurut mereka itu hanyalah sandiwara saja ya, hanya sandiwara drama saja. Oleh karena itu surga dan neraka juga bagian dari sandiwara. Nanti kelak di hari kiamat, di akhirat, orang-orang baik, orang-orang yang beriman, yang soleh, setelah semuanya masuk surga, surga itu akan lenyap, hilang. Begitu pula orang-orang jahat, orang-orang kriminal, orang-orang yang kufur terhadap Allah, di akhirat akan semuanya masuk neraka. Dan setelah semuanya masuk neraka, nerakanya akan hilang, lenyap. Jadi surga dan neraka itu sifatnya hanya sementara. Setelah semua orang masuk surga dan neraka, maka surga dan neraka dan seluruh penghuninya akan lenyap, hilang. Menurut mereka surga neraka tidak abadi, karena kalau surga neraka abadi berarti Allah zalim, tidak adil. Kok bisa tidak adil ya? Yang membuat neraka Allah, yang membuat orang itu menjadi jahat Allah yang menggerakkan. Orang bisa kafir, Allah yang menciptakan kekafirannya. Kalau dia dimasukkan ke neraka selama-lamanya berarti Allah jahat, zalim. Oleh karena itu surga neraka itu bagian dari sandiwara yang hanya sementara. Ini menurut Jabariyah. Ketika mereka ditanya kenapa kamu bermaksiat, dia akan menjawab, mereka akan menjawab, karena ini sudah takdir Allah. Ini bukan saya bermaksiat, tapi Allah yang menggerakkan diri saya untuk bermaksiat. Ini kelompok yang berbahaya menurut saya ya. Oke, kita bahas sisi positif negatif kelompok Jabariyah. Positifnya apa ya? Positifnya ya mungkin tawakalnya terlalu tinggi, punya rasa tawakal yang sangat tinggi terhadap Allah. Menghadapi wabah virus corona, dia akan tetap santai ya, tawakal, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa was-was, hatinya selalu pasrah kepada Allah. Itu mungkin sisi positifnya. Kemudian sisi negatifnya adalah orang, umat Islam dan yang lainnya yang menganut pemikiran Jabariyah ini, dia relatif akan abai ya terhadap anjuran-anjuran dokter. Dia akan abai, tidak peduli terhadap anjuran-anjuran pemerintah tentang penanganan penyebaran virus COVID-19. Maka misalnya pemerintah membuat aturan sekolah diliburkan, majelis-majelis taklim diliburkan, mereka akan berontak. Kenapa diliburkan? Kan yang membuat sakit bukan virus, yang membuat sakit adalah Allah. Apalagi kalau masjid disegel, dia akan tidak terima ya. Masjid itu tempat mendekatkan diri kepada Allah. Virus nggak akan masuk, karena virus itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu kalau kita membaca sejarah ya, misalnya di abad ke-9 Hijriah, ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Imba'ul Ghumri bi Abnail Umri. Beliau menceritakan dalam kitab tersebut, dulu di Kairo, Mesir, terjadi wabah taun. Taun ini juga penyakit yang mematikan ya, yang sangat menular, lebih jauh mematikan daripada COVID-19. Di awal Jumadil Ula itu korbannya di negara Mesir kurang dari 40 orang. Kemudian sekelompok ulama, tokoh masyarakat menyerukan kepada masyarakat untuk berpuasa 3 hari. Di hari ketiga nanti kumpul di lapangan untuk istighosah akbar, munajat kepada Allah bareng-bareng supaya wabah taun ini segera dihilangkan, diangkat oleh Allah dari negara Mesir. Maka betulan ya, pada tanggal 1 Jumadil Ula mereka kumpul di lapangan, menangis, berteriak-teriak, Allah doa semoga virusnya diangkat dari Allah. Taun ya, maksudnya taun. Ternyata setelah selesai istighosah, warga masyarakat pulang dari lapangan. Di hari itu pula lebih dari 300 warga Kairo meninggal karena taun. Ya, karena orang sehat bercampur dengan orang sakit. Yang sakitnya taun, virus yang penyakit yang sangat menular dan mematikan. 4 hari setelahnya, setiap harinya lebih dari 1000 warga Kairo, Mesir meninggal. Menjadi wabah yang sangat besar. Ini karena apa ya? Ya karena tadi ya, terlalu tawakal dan pasrah kepada Allah dan menafikan atau mengingkari hukum kausalitas yang telah diciptakan oleh Allah juga. Jadi ini kelompok yang juga berbahaya ya. Kesimpulan dari yang telah saya sampaikan tadi itu adalah, menurut saya pemikiran, aliran yang paling baik, yang tengah-tengah, yang paling moderat adalah pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Di satu sisi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, mengimani bahwasanya segala peristiwa, segala hal yang terjadi di alam semesta ini semuanya digerakkan dan diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan meyakini hal seperti ini, dirinya akan tenang. Ada kedamaian batin, kebahagiaan jiwa, karena dia tahu bahwasanya semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasanya Allah tidak akan salah atur. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti adalah yang terbaik buat dirinya. Ini ketenangan batin yang muncul setelah meyakini bahwasanya segala hal yang ada itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lainnya Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini, mengakui adanya hukum kausalitas, hukum fisika yang berlaku di alam semesta. Memang itu adalah diciptakan oleh Allah. Hukum kausalitas diciptakan oleh Allah untuk diberlakukan di alam semesta. Tetapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, hakikat dari hukum kausalitas adalah peristiwa susul menyusul ya. Kertas terbakar setelah terkena api. Yang membakar adalah api, bukan kertas terbakar karena akibat dibakar api. Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah, api tidak punya kekuatan apapun untuk membakar. Jadi Allah setelah menciptakan hukum kausalitas, Allah tidak menganggur ya, tidak menganggur seperti paham pandeisme atau qadariyah ya, yang mengingkari adanya qada dan qadar. Akan tetapi Allah senantiasa mengamati, mengawasi hukum kausalitas tersebut, dan Allah punya hak veto untuk membatalkannya. Ini terbukti misalnya dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar berhari-hari oleh Raja Namrud. Ternyata sehelai kain bajunya pun tidak ada yang terbakar, masih sehat walafiat. Juga terbukti pada misalnya peristiwa Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim dengan pisau yang amat tajam, ternyata lehernya tidak terputus. Juga terjadi pada peristiwa Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan ikan paus 40 hari atau lebih, ternyata tidak mati, masih hidup. Artinya hukum kausalitas itu ada, tapi tidak rigid ya, tidak
sekaku itu, Allah punya peran, punya hak veto untuk membatalkannya setiap saat. Oleh karena itu, umat Islam yang menganut paham pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah ini, dia tetap waspada terhadap penyebaran virus corona. Dia akan mengindahkan aturan medis, dia akan mengindahkan aturan pemerintah, tapi hanya sewajarnya saja. Tidak terlalu terobsesi, nanti kalau tidak pakai masker akan sakit, tidak. Akan tetap ada ketenangan batin dalam dirinya, karena dia meyakini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, sharing ini. Semoga ada manfaatnya, terutama buat diri saya sendiri dan juga para pendengar. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.